Ketika aku memasuki ruangan itu, aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan masa laluku. Pria kaya dan angkuh itu duduk di depanku, menggunakan setelan jas mahalnya dengan wajah merendahkan. Baca itu, dan ingatlah baik-baik, itu adalah peraturan yang harus kau taati saat menjadi istriku. Adalah calon suamiku. Apa yang kau tawarkan padaku, agar aku tertarik untuk menolong perusahaanmu itu? Saya akan memberikan apapun yang Anda mau, Tuan. Bahkan saya bisa memberikan putri saya jika Anda menginginkannya. Kau lucu sekali. Aku bisa mendapatkan wanita manapun yang ku mau di dunia ini. Kau mengerti? Seberharga apa putrimu sampai bisa membuatku tertarik? Membosankan. Gadis itu bukan tipeku sama sekali. Menarik. Mereka kedua putrinya. Sepertinya aku sudah menemukan mainan baruku. Baiklah, berikan anakmu. Aku akan menikahi putrimu dan menyelamatkan perusahaanmu. Terima kasih banyak, Tuan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Akan saya berikan putri saya untuk Anda nikahi. Setelah ibu meninggal, ayah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak. Wanita yang dinikahi ayah bukanlah seorang wanita yang baik. Dia tak pernah menyukaiku sejak dulu. Aku bahkan ragu apa dia menganggap aku anaknya. Dan ayahku terlalu sibuk untuk memperhatikanku. Setiap hari, rasanya seperti di neraka. Kak Dania? Setidaknya, dari semua hal buruk di rumah ini, aku masih memiliki seseorang di sisiku. Adik laki-lakiku, Raksa. Raksa? Ada apa? Kak, ayah memintamu untuk pergi ke ruang kerjanya. Ada hal penting yang ingin bicarakan. Kenapa? Ayah tiba-tiba ingin berbicara denganku? Entah, sepertinya itu hal penting. Ayah terlihat sangat serius. Sepertinya seseorang akan terkena masalah besar. Hei! Raksa! Lah, kok ngegas sih? Ada yang salah dengan omongan saya? Sudah lantikan. Aku akan pergi menemui ayah sekarang. Ayah, ini Dania. Masuklah. Dania, kamu sudah mengerti akan tugas sebagai putri sulung keluarga ini. Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Sesak suasana di ruangan ini. Sangat menyesakan. Kami sudah membesarkanmu secara dewasa.
Ini caramu untuk membalas budi kepada kami. Setiap suara denting jam yang berbunyi, beriringan dengan kata-kata yang mereka ucapkan seakan menusukku. Berjanjilah kepada ayah, kau akan melakukannya. Balas budi? Bukankah sudah kewajibanmu sebagai orang tua untuk membesarkan anaknya sendiri? Untuk apa aku membalas budi untuk semua kewajibanmu? Siap, aku membencimu dengan seluruh kehidupanku. Pernikahanmu dengan Tuan Saga akan diadakan tanggal 10 nanti. Persiapkan dirimu. Nona? Ada apa? Saya tidak tahu, Nona. Tapi Tuan Besar dan Nyonya sudah menunggu Anda di bawah. Mereka menyuruh Anda untuk segera turun. Oh, suatu kehormatan buat kami. Terima kasih telah datang ke rumah kami, Tuan. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepada Tuan Saga. Beliau sampai repot-repot mengirimkan sekretaris kepercayaannya untuk menjemput putri saya. Tuan Saga benar-benar orang yang sangat murah hati. Mau membantu kami yang sedang kesulitan ini. Beliau pasti orang yang sangat hebat, serta dermawan. Dasar penjilat. Oh, putriku Dania. Lihat, siapa yang datang menjemputmu, putriku? Saya akan membawa Nona Dania sekarang. Baik, Sekretaris Han. Dania ikutlah dengan Sekretaris Han. Tuan Saga ingin bertemu denganmu. Awas, jika kau berani mengacaukan semuanya. Selamat bersenang-senang. Apa tidak ada cara lain untuk menghindari semua ini? Apa yang akan terjadi denganku setelah ini? Apa aku tidak bisa lari lagi dari semua mimpi buruk ini? Tidak, aku tidak bisa lari kemanapun. Aku tidak punya tempat lain untuk pulang selain rumah itu. Setidaknya aku masih punya Raksa. Benar, kalau usaha ayah bangkrut, nanti Raksa juga akan kesusahan. Tidak apa-apa, semua ini aku lakukan untuk keluargaku. Bagaimanapun juga, mereka satu-satunya keluarga yang kumiliki. Mungkin ayah benar, aku harus membalas budi. Pria yang akan menjadi calon suamiku adalah Saga Rahardian Wijaya, seorang pemilik perusahaan ternama Antarna Group. Rumornya dia adalah laki-laki muda yang berdarah dingin, kejam terhadap lawan-lawannya. Dia bisa menghancurkan sebuah perusahaan dalam satu malam, tanpa alasan yang jelas. Ada rumor lain yang beredar tentang dirinya. Selain kekejamannya, para wanita mengantri hanya untuk menghabiskan satu malam dengannya. Bahkan, dia tidak akan kehabisan stok wanita yang ingin menghabiskan malam dengannya. Lantas, kenapa pria seperti itu ingin menikah? Dari sekian banyak wanita yang mengantri untuk mendapatkannya, kenapa dia ingin menikah denganku? Aku yakin, perusahaan ayah bukanlah satu-satunya perusahaan yang akan bangkrut. Silakan Nona, kita sudah sampai. Iya, terima kasih. Jadi, aku akan bertemu dengan pria itu di tempat ini. Han, iya Tuan Muda. Kau lihat dia tadi, model rambut apa itu? Dan juga pakaiannya. Apa dia tidak bisa berdandan sebelum bertemu denganku? Benar-benar aku ingin menjampak rambut lurusnya itu. Lucu sekali jika membayangkannya. Gadis itu pasti akan menjadi mainan tuan muda yang tidak membosankan. Sepertinya Anda telah menemukan mainan yang menarik, Tuan. Kau benar, Han. Apa bajuku sudah rapi? Bagaimanapun juga, yang harus aku lakukan hanyalah tersenyum. Iya, hanya tersenyum sambil berjalan ke lubang neraka lainnya, yang aku tak pernah tahu seperti apa ke depannya.
Jadi dia orangnya. Silakan Tuan. Ini berkasnya Tuan. Baca itu, dan ingatlah baik-baik. Itu adalah peraturan yang harus kau taati saat menjadi istriku. Apa ini? Apa-apaan ini? Apa maksud dari semua ini? Apa itu artinya aku harus menuruti dan mematuhi dia? Begitu? Apa dia pikir dia itu kaisar? Dasar gila. Maaf, boleh saya bertanya? Apa maksud dari peraturan ini? Itu artinya, patuhi semua apa yang aku katakan. Bisa tolong Anda jabarkan apa saja itu? Agar saya tidak melakukan kesalahan nantinya. Gila. Laki-laki yang ada di depanku benar-benar sudah gila. Keluarkan HP-mu. Catat dan pasang telingamu baik-baik. 1. Jangan pernah mencampuri urusan pribadiku, apapun itu, termasuk hubunganku dengan wanita lain. Baik. 2. Lakukan peranmu dan kewajibanmu sebagai istri, tanpa banyak bicara. Apa hanya ini, Tuan? Apa-apaan gadis ini? Dia benar-benar sedang menantangku. Maaf, boleh saya bertanya sesuatu? Apa? Apa saya boleh melakukan pekerjaan saya seperti biasa? Aku tidak peduli apapun yang berkaitan tentangmu. Lakukan sesukamu. Yang terpenting jaga sikapmu di luar sana. Aku tidak ingin ada gosip miring yang mengotori nama baikku. Ingat, aku adalah orang yang menyelamatkan keluargamu. Tapi aku juga bisa melenyapkan keluargamu dalam sekejap. Benar seperti rumor yang beredar. Dia adalah pria berhati dingin dan kejam. Baik, Tuan. Saya mengerti. Saya akan menjadi istri yang baik buat Tuan. Dan terima kasih sudah menyelamatkan keluarga saya. Saya akan membayar kebaikan Anda dengan jiwa dan raga saya. Aku pasti sudah gila. Ya, gila sekarang. Sepertinya kau tahu kau harus berbuat apa. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Siapa yang memujimu? Gadis bodoh. Anda akan segera pergi, Tuan. Anda tidak makan terlebih dahulu. Kau bisa menghabiskan semuanya. Tapi Tuan, tidak. Ini banyak sekali, Tuan. Bawa pulang saja semuanya. Dan berikan ke keluargamu. Bahkan, baginya saja aku terlihat hina. Han. Iya, Tuan. Buat aturan-aturan tentang apa yang harus dia lakukan sebagai istri. Dari aku bangun sampai aku tidur. Buat dengan detail. Semakin gila semakin baik. Dia benar-benar jelek. Bagaimana dia bisa punya tinggi badan seperti itu? Apa orang tuanya sangat miskin? Sehingga mereka tidak memberinya makan. Siapa namanya tadi? Dani Handini. Bahkan namanya saja sangat kampungan. Buat semua daftar apa yang aku sukai dan tidak aku sukai. Apa dia masih bisa tersenyum seperti itu saat melihat daftar kewajibannya nanti? Ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Bawa pulang saja semuanya dan berikan ke keluargamu. Bagaimana? Apa Tuan Saga menyukaimu? Kau hanya ingin memastikan kalau perusahaanmu baik-baik saja, bukan? Kau tidak buat masalah, kan? Apa ini? Makanan dari Tuan Saga. Makanan? Itu artinya dia menyukaimu, kan? Kalian akan menikah, kan?
Semua berjalan sesuai dengan rencana ayah. Dania lelah. Kalau hanya itu yang ingin ayah sampaikan. Dania permisi dulu. Aturan yang harus Anda perhatikan setelah menjadi istri tuan muda. Apa-apaan ini? Jadi dia mengajakku bertemu hanya untuk membahas soal peraturan gila itu. Kemana bos gilanya itu? Aku merasa tidak dianggap seperti manusia saat membaca peraturan-peraturan ini. Dari tidur sampai bangun tidur. Semua kebiasaan dan kesukaan Tuan Saga ditulis dengan sangat detail. Orang ini benar-benar membuatnya secara terperinci. Apa aku harus menghafalkan semua ini? Ada hal yang ingin Nona tanyakan? Rasanya aku ingin protes dan melemparkan kertas ini ke wajahmu. Sialan. Tidak. Terima kasih. Saya sangat menghargainya. Saya akan menghafal isinya agar saya tidak membuat kesalahan nantinya. Itu sudah kewajiban saya, Nona. Menjaga agar hal yang berkaitan dengan Tuan Saga berjalan dengan semestinya. Wah, bahkan orang ini saja sama gilanya dengan majikannya. Yang pasti, hal utama yang harus Nona perhatikan adalah melayani dan menjalankan kewajiban sebagai istri tuan muda. Apa? Melayani? Menjalankan kewajiban? Saya rasa Nona jangan terlalu berharap untuk tidur dengan tuan muda. Karena Nona sebenarnya bukan tipe yang disukai oleh tuan muda. Gila ya. Aku malah senang dia tidak tertarik denganku. Wah, sayang sekali ya. Padahal Tuan Saga itu begitu sangat tampan. Gadis yang menarik. Padahal sudah jelas dia ketakutan sampai tangannya bergetar. Tapi dia masih berani mengatakan hal itu. Anda hanya perlu mengikuti semua perintah tuan muda, tanpa perlu bertanya. Begitukah? Gadis ini benar-benar berani. Di dalam rumah yang akan Anda tinggali, ada ibu dan adik perempuan Tuan Saga. Tugas Anda hanyalah melayani Tuan Saga, jangan pedulikan hal lain. Apa bosmu itu kaisar? Benar, seperti apa yang Anda ucapkan. Tuan muda adalah kaisar yang bisa melenyapkan keluarga Anda dalam sekejap. Baik. Tapi apa saya boleh bertanya? Silakan. Apa saya boleh berhubungan dengan laki-laki lain? Punya pacar gitu misalnya? Apa Anda serius dengan pertanyaan Anda? Ya. Asalkan Anda bisa melakukannya tanpa ketahuan orang lain. Bahkan tuan muda sekalipun. Saya rasa tidak apa-apa. Benarkah? Wah, ini sungguh berita yang menggembirakan. Saya peringatkan Nona, kemarahan Tuan Saga sulit diredakan. Saya harap Anda bijak dalam mengambil keputusan. Baik. Anda benar-benar hebat. Masih bisa tersenyum seperti itu. Jika itu wanita lain, mereka akan gemetar ketakutan. Apa setelah ini Anda masih bisa bersikap sok tegar seperti itu? Ini kartu kredit tanpa batas. Nona bisa menggunakannya untuk membeli apapun. Saya sarankan Nona bijak menggunakannya, karena tuan muda akan meminta pertanggungjawaban Anda atas uang yang sudah Anda gunakan. Baik. Terima kasih. Saya akan menggunakannya dengan bijak. Apa saya bisa membeli rumah dengan kartu ini? Saya sarankan Anda tidak melakukannya. Aku hanya bercanda. Sekretaris Han, Anda sangat kaku. Apa Anda punya kekasih? Maaf Nona, saya tidak bisa menjawab pertanyaan bersifat pribadi. Kalau begitu, apa Anda mau menjadi kekasih saya? Aku hanya bercanda, Sekretaris Han. Jangan dibawa serius. Saya berharap Nona berhati-hati dengan ucapan Nona. Hal seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Saya tidak peduli apakah Nona hidup atau mati setelah masuk ke dalam rumah tuan muda. Yang terpenting,
semua yang berhubungan dengan Tuan Muda berjalan dengan semestinya. Baik, maaf Sekretaris Han. Saya akan lebih berhati-hati. Saya akan pergi sekarang. Silahkan Nona pelajari dan hafalkan semua yang sudah saya tulis. Untuk persiapan pernikahan, akan ada utusan yang datang menjemput Anda nanti. Baik, saya mengerti. Terima kasih atas waktu Nona. Saya permisi. Semua sudah berakhir. Ya, akan berakhir. Anda pasti akan terlihat cantik, Nona. Tuan Muda Saga pasti akan terkesima melihat Anda. Saya akan mengubah penampilan Anda secantik mungkin. Tunggu sebentar ya. Apa benar seorang Tuan Saga terkesima saat melihat penampilanku? Semua orang juga tahu kalau pria sepertinya tidak akan mungkin jatuh cinta pada wanita sepertiku. Mbak, kapan siapnya? Apakah masih lama? Saya keburu gerah nih. Sebentar lagi selesai, Nona. Pada akhirnya, hari pernikahan tanpa dilandaskan perasaan cinta itu pun tiba. Gaun pernikahan yang aku gunakan saat ini sangatlah cantik dan mewah. Saya akan memasangkan mahkota pada rambut Anda. Mbak, apa acaranya akan berlangsung hingga malam hari? Jika dilihat dari tamu yang berdatangan, semuanya dari rekan-rekan Tuan Saga. Saya lihat sepertinya sampai malam. Nah, sudah selesai. Nona, Anda benar-benar sangat cantik. Benarkah? Pesta pernikahan dilakukan di lokasi yang sangat mewah. Dengan lokasi yang estetik di tepi pantai. Dengan makanan berkelas, dan tamu-tamu yang datang adalah tamu-tamu yang penting dari perusahaan. Harusnya aku menjadi wanita paling bahagia di muka bumi ini. Dengan semua kemewahan ini. Tapi rasanya seperti aku memasuki ruangan eksekusiku. Aku harus tersenyum. Ya, harus berpura-pura tersenyum. Selamat atas pernikahan Anda, Tuan Saga. Saya ikut senang. Benar-benar mempelai wanita yang sangat cantik. Iya ya, Jeng. Kapan saya bisa mendapatkan suami yang begitu tampan seperti Tuan Saga ya? Jangan sembarangan kalau ngomong. Nanti kedengeran loh. Ya nggak apa-apa kalau kedengeran. Saya memang sudah mengidolakan Tuan Saga sejak dulu. Sudah tampan, kaya raya, berwibawa. Wanita mana yang tidak mau dengannya? Iya juga ya, Jeng. Sungguh sangat pasangan yang serasi ya. Wanitanya cantik, prianya juga tampan. Iya sih. Terima kasih semuanya untuk para tamu undangan. Kau tidak perlu menundukkan kepalamu pada mereka. Kau hanya perlu menundukkan kepalamu padaku. Aku tidak suka kau seperti itu. Ada apa dengan wajahmu? Ayo tersenyum. Pria ini sungguh memaksaku untuk tersenyum. Wanita ini sungguh menyebalkan. Rasanya aku ingin segera selesai dari acara tidak penting ini. Acara yang begitu meriah? Iya, tampaknya akan berlangsung hingga malam. Apa itu bodyguardnya Kak Dania? Kak Dania? Hei, siapa kau? Lepaskan saya. Kak Dania? Kak? Raksa? Pak. Tidak apa-apa, Pak.
Dia adik saya. Tolong jangan bersikap kasar. Baik, Nona. Kenapa kakak di sini? Kenapa kakak tidak masuk? Ini sudah hampir malam. Tidak apa-apa, Raksa. Tuan Saga menyuruhku untuk mencari udara segar, karena aku tadi terlihat kelelahan. Maafkan aku, Kak. Kenapa? Karena aku tidak bisa melindungimu dari keserakahan ayah dan ibu. Kalau saja aku bisa menghentikannya, mereka tidak perlu mengirimmu untuk menikahi pria asing itu. Raksa, kakak baik-baik saja kok. Suami kakak orangnya baik kok. Apa ada orang baik yang meminta anak gadis orang lain untuk menjadi alat pembayaran? Mereka orang-orang jahat yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Jaga ucapanmu, Raksa. Kau akan dibunuh jika ketahuan memakinya. Tolong jangan berkata seperti itu. Aku tidak ingin kau terluka. Kakak akan melewati ini semua dengan baik. Percayalah. Bagaimana aku bisa percaya, Kak? Aku tahu dia pria seperti apa. Rumor-rumor yang buruk tentangnya tidak akan muncul begitu saja. Raksa, sudahlah. Saat ini kakak sedang tidak ingin membahas itu semua. Kakak akan bahagia jika melihat kau, ayah, ibu, dan adik bahagia. Maafkan kakak, Raksa. Kakak terpaksa berbohong. Permisi, maaf mengganggu Anda, Nyonya. Tuan muda memanggil Anda untuk segera masuk ke dalam. Oh, baiklah. Aku sudah merasa segar sekarang. Raksa, ayo kita masuk. Tidak apa-apa kok. Kamu tenang saja. Siapa wanita itu? Selamat ya, karena sudah menikahi pria hebat seperti Kak Saga. Terima kasih, Nona. Panggil aku Clarissa. Kakak tahu? Kakak terlihat sangat tampan. Wanita ini kenalannya. Mereka terlihat akrab. Ya, aku sih tidak peduli. Lepaskan tanganmu. Kenapa Tuan Saga mengatakan seperti itu? Bukankah dia kenal dengan wanita itu? Heh, kau pikir Kak Saga menikahimu karena dia mencintaimu? Kau salah besar, Nona. Apa-apaan wanita ini? Kenapa tiba-tiba dia memarahiku seperti itu? Anda bisa menanyakan itu kepada suami saya, Nona. Anda tidak harus menanyakan hal itu kepada saya. Aku tidak peduli harus mengatakan ini padamu atau Kak Saga. Apa kamu tahu? Wanita yang dicintai Kak Saga, wanita yang sudah tidur dengannya. Kamu tuh cuma wanita murahan. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan cinta Kak Saga. Mengerti? Tapi yang menjadi istri sekarang adalah saya. Dan mulai saat ini, saya akan sering tidur dengannya. Amit-amit deh. Ih, kau? Saya tidak peduli dengan hubungan Anda dan suami saya. Tapi saya harap Nona Clarissa tidak akan mengganggu saya ke depannya. Kita lihat saja nanti ya. Hidupmu akan sengsara, dasar cewek kampung. Kenapa mereka? Cewek kampung. Setidaknya hanya ini yang bisa kulakukan, berpura-pura sombong dan sok tegar, agar orang lain tidak menganggapku rendahan. Menikah dengannya sudah membuatku kehilangan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan orang lain memandangku rendah.
tidak akan. Han, Iya, Tuan. antarkan dia masuk. Baik, Tuan. Nona Dania. Mari ikut saya, Nona. Baik. Wah, ruangan kamar yang begitu luas. Selamat datang di kamar utama. Ini adalah kamar utama Tuan Muda. Ini benar kamar. So beautiful. Aku merasa seperti aku bukan memasuki ruangan kamar, tapi aku memasuki ruangan eksekusiku. Kenapa dengan wanita ini? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Nona, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa menghubungi Pak Mun. Beliau adalah kepala pelayan di rumah ini. Iya. Terima kasih, Sekretaris Han. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya selesai juga acara ini. Aku merasa sangat lelah sekali. Benar-benar lelah. Sudah jam berapa ini? Iya? Siapa? Saya kepala pelayan di rumah ini, Nona. Boleh saya masuk? Sebentar ya. Ada apa ya, Pak? Selamat malam, Nona Dania. Nama saya Mun. Kepala pelayan di rumah ini. Panggil saja Mun. Nona, segala macam keperluan Nona sudah disediakan, baik pakaian maupun handuk. Jika ada hal lain yang Anda perlukan, Anda bisa memanggil pelayan melalui intercom yang ada di rumah ini. Baik, Pak. Saya mengerti. Terima kasih. Ini merupakan kamar utama Tuan Muda. Malam ini Anda akan tidur di kamar ini. Anda tidak perlu sungkan, Nona. Silakan beristirahat. Saya permisi. Kamarnya benar-benar sangat luas. Jika ini adalah kamarku sendiri, aku pasti sangat senang memilikinya. Kamar yang indah. Apa aku harus tidur satu kamar dengan orang itu? Itu tidak mungkin terjadi. Rasanya ngantuk. Tapi, aku tidak boleh ketiduran. Bagaimana jika dia datang dan masuk ke kamarnya? Tidak. Gerah sekali. Aku harus mengganti pakaianku dan mandi. Rasanya tidak nyaman. Wow, pakaiannya banyak sekali. Ini semua milikku. Pria itu benar-benar kaya raya. Aku tidak akan sudi untuk tidur dengan orang itu. Mending aku tidur di sofa. Mulai detik ini, kau akan menjadi tempat tidurku.
Nona Dania sudah diantar ke kamar, Tuan. Sekarang dia sedang beristirahat. Apa Anda harus melakukan hal sejauh ini hanya untuk membalas perbuatan Nona Helena? Diam, Han. Aku sedang tidak ingin mendengar ocehanmu. Baik, Tuan. Saya minta maaf. Tuan Saga? Selamat ya atas pernikahan Anda. Malam ini, izinkan saya untuk memberikan kado pernikahan Anda. Coba Anda lihat. Seleramu bagus juga. Tentu saja, Tuan Saga. Saya selalu mencari yang terbaik untuk Anda. Anda senang kan? Anda begitu sangat tampan, Tuan. Sangat menggoda. Hei! Sedang apa kau di sana? Ayo cepat layani Tuan Saga. Baik, Mami. Minum lagi, Tuan. Ini minuman buat Anda. Kau cantik sekali. Dari mana kau asal manis? Aku berasal dari... Menarik. Kau mau temani aku malam ini? Gadis ini masih malu-malu. Tuan ini sungguh tampan. Kenapa dia mau ya datang ke tempat seperti ini? Apa dia tidak mempunyai kekasih? Tuan? Apa Anda masih mau minum? Lepaskan aku. Kenapa kalian menahan aku di sini? Anda mau apa, hah? Aku ingin menemui Kak Saga. Di mana Kak Saga? Kenapa kalian menahan aku di sini? Lepaskan. Apa-apaan sih? Anda dilarang masuk, Nona. Ini pesta Tuan Saga. Silakan Anda keluar. Kalian lepasin nggak? Aku harus menemuinya. Kalian tidak berhak menahanku di sini. Ada apa ini? Lepaskan. Nona Selin, silakan pergi dari sini. Anda hanya akan membuat suasana menjadi gaduh. Apa? Aku nggak mau. Kak Saga, apa kakak akan berpura-pura menikmati pesta ini? Kakak benar-benar keterlaluan. Di mana janji kakak ingin menikahiku? Lihat aku. Aku nggak terima. Aku nggak terima perlakuan kakak padaku. Pergi kamu wanita murahan. Nona Selin, tolong jaga sikap Anda, atau Anda akan menyesal. Ini pesta Tuan Saga. Anda tidak berhak membuat kegaduhan di sini. Apa-apaan ini? Tiba-tiba Selina masuk dan membuat keributan. Selina, kalau tidak salah rumornya dulu dia pernah tidur dengan Tuan Saga. Sekarang kabarnya dia sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Tuan Saga. Bisa jadi dia cemburu, karena ada wanita baru yang mendekati Tuan Saga. Kak Saga, kenapa kakak menikahi wanita kampung itu? Mana janji kakak ingin menikahiku? Hah? Setelah apa yang udah kakak lakukan padaku? Aku kecewa, Kak. Nona Selin. Apa sih? Keluar semua. Kau juga, Han. Baik, Tuan. Ambilkan minum. Ini. Jangan membuat keributan. Kau membuat kepalaku sakit. Han tidak akan menahan dirinya jika kau membuat keributan lebih besar. Kak Saga tidak serius kan menikahin cewek kampung itu? Iya kan? Dia tidak selevel, Kak, denganku. Bahkan jauh di bawahnya.
dengarkan aku. Menurutmu kau lebih hebat darinya? Kak Saga, Jangan mimpi aku akan menikahimu. Han, ada apa tuan? Bawa gadis ini pergi. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Hah? Ikut saya, Nona. Kak Saga, jangan sentuh aku. Hentikan ketidaksopanan Anda, Nona. Lepaskan tanganmu dariku. Hei, lepaskan aku, sekretaris bodoh. Kurang ajar kau, Han. Suatu saat aku akan menendangmu keluar. Saya nantikan hari itu, Nona. Ih, Maaf, Tuan. Sepertinya Anda sudah mabuk berat. Ini sudah larut malam. Sebaiknya saya segera mengantarkan Anda pulang. Antarkan aku pulang, Han. Mari, Tuan. Permisi. Nona Dania. seseorang. Ada apa? Tuan muda sudah pulang, Nona. Bagaimana ini? Pria itu telah kembali. Nona Dania, Aku ngantuk sekali. Tuan telah kembali, Nona. Ya, terus? Mari ikut saya untuk menyambut Tuan muda. Iya. Harus banget ya bangun dan menyambut orang itu pulang. Emang itu urusanku apa? Mari, Nona. Siang. Padahal aku baru saja bermimpi. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라무나 사랑한. Kau datang menyambutku? Iya, Tuan. Gadis pintar. Dia memujiku. Ikut aku ke dalam. Kenapa dia menatapku seperti itu? Baik, Tuan. Sikapnya sangat aneh. Aku ingin mandi. Siapkan airnya. Sekarang? Apa itu masalah bagimu? Tidak, Tuan. Akan saya siapkan air hangatnya. Tuan, airnya sudah sih. Tuan? Apa yang Anda lakukan, Tuan? Membuka baju. Saya tahu, tapi kenapa Anda harus membuka baju di sini? Kau ini kenapa? Padahal kalau mandi kan memang harus buka baju kan? Dasar, seenaknya saja. Dia tidak tahu apa ada aku di sini. Tapi kan Anda tidak harus membuka baju di depan saya, Tuan.
Saya bisa keluar dulu. Kau belum pernah melihat pria telanjang? Apa? Apa yang dia katakan? Tentu saja aku belum pernah. Kalau begitu, kau harus terbiasa. Apa? Sini, ikut aku. Tuan, jangan kayak gini, Tuan. Tolong lepaskan saya. Tuan, lepasin saya. You say I make you nervous, a tragedy. I'm Ya a Tuhan, beautiful disaster. dadaku. A reckoning. Dadaku, kenapa ngerasa deg-degan kayak gini? This world. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Ada apa denganku? Kenapa aku tidak bisa menolaknya saat dia terjatuh menimpaku? Kenapa aku merasa nyaman saat berada di posisi seperti ini? Apa yang kau lihat? Apa kau sengaja menjatuhkan dirimu di atasku? Kau sengaja kan? Kenapa diam? Bibirnya manis sekali. Ingin rasanya aku... Tuan, saya tidak ada niat untuk menjatuhkan diri saya di atas Anda. Tolong lepaskan pelukan Anda, Tuan. Saya tidak nyaman. Apa yang kamu bilang? Kamu gak nyaman? Tolong lepaskan pelukan Anda. Ini sungguh tidak nyaman, Tuan. Benarkah? Bagaimana jika semakin dekat? Tuan, jangan. Saya harus keluar dari sini. Apa-apaan sih? Saya permisi. Hampir saja bibirku bersentuhan dengan bibirnya. Enggak. Gadis itu lucu sekali. Senang sekali punya mainan baru. Selamat pagi, Nona. Anda sudah bangun? Selamat pagi, Pak Mun. Semua terlihat sangat sibuk. Apa ada hal yang bisa saya bantu? Tidak ada, Nona. Semua sudah diurus dengan baik. Begitukah? Baiklah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, adik ipar. Selamat pagi, Nyonya dan Nona. Pagi-pagi begini, kau sudah membuatku sakit mata. Lihat, siapa orang yang ditinggalkan saat malam pertamanya? Menyedihkan. Wanita rendahan dan kampungan sepertimu tidak akan menarik minat kakak. Ibu tidak tahu kenapa kakakmu mau menikahi wanita ini. Memikirkannya saja ibu sudah hampir gila. Ibu benar-benar tidak mengerti jalan pikiran kakakmu. Heh, wanita kampung. Kamu harus tahu diri ya. Kamu itu tidak pantas menjadi anggota keluarga kami. Terima kasih atas perhatian ibu dan adik ipar. Kedepannya saya mohon bimbingannya, agar saya tidak salah lagi. Kau memang benar-benar wanita rendahan yang tidak tahu malu ya? Baik, Tuan Muda. Ada apa? Apa Saga membutuhkan sesuatu? Tidak, Nyonya. Tapi Tuan meminta Nona dan Nia untuk segera kembali ke kamar. Ada apa? Nona harus kembali ke kamar sekarang. Tuan Saga sudah menunggu Anda. Baik, Pak Mun. Terima kasih. Saya permisi, Ibu Mertua.
Air. Hah? Apa telingamu tuli? Apa aku harus mengulangnya 2 kali? Orang ini menyuruhku ke dalam hanya untuk menyuruhku mengambilkan air yang ada di depannya. Dasar seenaknya saja. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Iya. Silakan Tuan. Jam berapa sekarang? Apa dia tidak melihatnya? Jelas-jelas sudah jam 8 pagi. Jam 8 Tuan. Aku mau mandi. Kau tahu maksudku kan? Iya. Akan saya siapkan air mandinya. Benar-benar gadis yang menarik. Airnya sudah siap Tuan. Saya permisi dulu. Mau kemana? Keluar Tuan. Pijat dan cuci rambutku. Apa? Dia sudah gila ya? Dia menyuruhku memijit kepalanya dan cuci rambutnya. Kau menunggu apa lagi? Kemarilah. Saya tidak bisa Tuan. Tidak bisa. Kau berani membantahku sekarang. Kau lupa dengan perjanjian itu? Tidak Tuan. Maafkan saya. Tunggu apa lagi? Kenapa kau masih di situ? Baik. Mataku benar-benar sudah tidak suci lagi. Dasar orang gila mesum. Ayo lakukan sekarang. Haruskah aku melakukan hal yang tidak terpuji seperti ini? Pria ini sungguh menyebalkan. Seenaknya saja dia menyuruhku. Awas saja kalau berani macam-macam. Yang keras sedikit, mana tenagamu? Baik Tuan. Aku harus menekannya dengan kuat. Ini kan maumu. Lihat saja. Au! Sakit! Kau mau membunuhku ya? Maafkan saya Tuan. Dia kira dia saja yang bisa menjahili aku. Pijatannya enak juga. Kenapa kau diam di situ? Cepat pergi ke ruang makan. Baik Tuan. Apa mereka tidak capek melototiku seperti itu terus?
Hari ini kamu pergi ke kantor, nak? Iya, Oh, kenapa tidak libur sehari? Kau kan baru menikah, nak? aku sibuk. Ibu mengerti, nak. Kamu pasti sangat sibuk. Benar sekali, Bu. Tidak apa-apa, ibu mengerti. Tertawa saja sepuasnya. Aku tidak peduli. Kak Nia, Raksa? Kenapa kamu kesini? Kamu nggak kuliah? Apa yang... Kakak tidak apa-apa? Tentu saja kakak baik-baik saja. Bohong. Sungguh? Aku baik-baik saja, Raksa. Kau tidak perlu khawatir. Baiklah kalau kakak berkata begitu. Aku mempercayaimu. Raksa, kamu bertengkar lagi dengan ibumu ya? Ah, Pulanglah dan minta maaf. Jangan seperti itu. Ayah sudah menjualku. Ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. ibu terlihat sangat senang saat kakak pergi. Risha pun begitu. Tentu saja. Kak, aku akan bekerja dengan keras dan lulus kuliah dengan nilai yang baik. Lalu aku akan membawamu keluar dari rumah itu. Terima kasih adikku. Kau memang adik yang terbaik. Kakak sangat menyayangimu. Kembalilah ke rumah dan meminta maaf. Risha, kenapa dia menelponku? Halo? Aku ada di depan, cepat keluar. Permisi, maaf. Saya keluar sebentar. Ada apa lagi mencariku? Hah? Kau masih bekerja di toko baju yang kecil itu? Setelah semua kekayaan yang kau miliki, suamimu pasti sudah membuangmu, kan? Hah, kasihan sekali. Halo adikku. Kenapa? Kau iri? Kenapa tidak minta ayah untuk menjualmu juga? Apa? Beraninya kau? Kau datang hanya untuk minta uang, kan? Dengar baik-baik adikku. Mulai sekarang, aku tidak akan memberikan uang padamu. Tidak akan pernah. Aku akan mengatakan ini pada ayah dan ibu. Awas saja kau. Lakukan saja. Aku tidak peduli. Kita lihat saja nanti. Beres. Nona, Tuan sudah tiba. Mari, Nona. Ya.
Selamat datang Tuan Saga. Selamat datang. Selamat Tuan. datang, Tuan. Selamat datang, Tuan. Selalu saja dia menatapku dengan pandangan seperti itu. Dasar arogan. Kenapa diam di situ? Maaf Tuan. Duduk. Iya Tuan. Apa yang kau lakukan hari ini? Apa? Jangan sampai aku mengulang perkataanku. Kenapa dengan orang gila ini? Maaf Tuan, saya hanya pergi ke toko saya. Saya bertemu dengan adik saya Raksa. Benarkah? Ya. Tunggu, apa dia memata-mataiku? Siapa yang peduli kau bertemu dengan siapa? Orang ini kenapa sih? Jelas-jelas tadi kau yang bertanya. Katakan pada Koki kalau aku ingin makan sup ayam. Baik Tuan. Sup ayamnya siap dihidangkan, Nona. Baik, terima kasih. Wah, ternyata bumbunya harus dibuat terlebih dahulu. Kukira dia minta yang instan. Aku tidak mengerti dengan selera orang kaya. Sepertinya enak. Tidak ada orang kan? Wah, sup ayam ini sungguh lezat. Tidak apa-apa kan aku mencicipinya? Bukankah Tuan Saga suamiku? Heh, wanita kampung. Sedang apa kau di sini? Adik ipar? Tidak ada. Aku sedang menunggu suamiku untuk makan malam di sini. Kau benar-benar wanita tidak tahu malu ya? Beraninya kau memanggil kakakku dengan sebutan itu? Apa salahku? Bukankah kakakmu itu suamiku? Tidak ada salahnya kan? Dasar wanita tidak tahu malu. Lancang sekali kau. Jangan besar kepala. Kak Saga tidak menyukaimu, mengerti? Apa kau tahu? Kak Saga menikahimu bukan karena dia mencintaimu. Kau harus sadar itu. Dasar wanita kampung. Wanita kampung. Apa kau tahu? Kak Saga menikahimu bukan karena dia mencintaimu. Kau harus sadar itu. Dasar wanita kampung. Wanita kampung. Wanita kampung. Wanita kampung. Wanita kampung. Wanita kampung. Apa yang kau lakukan di situ? Apa kau ingin terus berdiri di situ hingga esok pagi? Maafkan saya Tuan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Pergi atau aku akan melemparmu dengan piring ini. Tidak ada yang menginginkan kehadiranku di sini. Baik, saya permisi. Bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu. Ya Tuhan, kenapa hatiku sesakit ini?
Kenapa gadis itu tidur di tempatku? Heh, kenapa kau tidur di sini? Jawab pertanyaanku. Maafkan saya, Tuan. Saya lupa. Baik, saya akan pindah. Kenapa gadis ini? Dia menangis. Kau menangis? Tidak, Tuan. Kau jangan membohongiku ya. Saya... Apa? Aku bahkan belum mematahkan jari-jarimu. Kau sudah menangis seperti ini. Dasar gadis cengeng. Tuan. Sakit, Tuan. Tolong lepaskan tangan saya, Tuan. Sekali lagi, maafkan saya, Tuan. Karena saya telah lancang tidur di tempat tidur Anda. Saya akan pindah ke sofa. Tunggu. Tuan, kenapa Anda menarik tangan saya? Tuan, tolong lepaskan tangan saya. Ini sakit sekali, Tuan. Kenapa Anda kasar seperti ini? Tidak bisakah Anda bersikap lembut pada wanita? Gadis ini benar-benar menguji kesabaranku malam ini. Kau ingin aku bersikap lembut padamu? Pria ini, apa sebenarnya yang dia inginkan? Tuan, saya mau tidur di sofa. Tolong jangan Anda pegang tangan saya. Bagaimana aku mengatakan ini padanya? Tuan, Anda ingin apa? Kenapa Anda terus memegangi tangan saya? Malam ini kau boleh tidur di kasurku. Matikan lampunya. Apa? Apa dia sudah gila? Dia ingin aku tidur di kasurnya.